Halo semuanya, saya Christopher Julianadea dari kelas 102 absen 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai HTML dan semua strukturnya. Jadi lanjut ke dalam pembahasannya. Jadi yang pertama, apa itu HTML? Jadi HTML atau kepanjangannya yaitu Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat dan menyusun konten pada halaman web. HTML menggunakan tag-tag untuk memberikan instruksi kepada browser tentang bagaimana menyajikan konten pada halaman web. Jadi maksudnya menyajikan konten ini kontennya apa? Jadi kontennya itu seperti teks, gambar, hyperlink, dan lain-lain. Nah, fungsinya apa HTML? Yang pertama bisa mengelola data dan informasi sehingga dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet. Juga mendesain tampilan elemen halaman web di browser seperti teks. Sebelum itu, kita harus tahu dulu peraturan dalam pemrogram HTML. Nah, yang pertama itu, untuk menciptakan suatu halaman web menggunakan HTML, kita perlu membuat satu file yang buat dipakai untuk menyimpan baris kodenya. Ya, gimana ya, kalau nggak disimpan kan nggak bisa. Jadi kita harus bikin dulu folder. Saya sudah membuat file, misal contohnya ini. Saya sudah membuat file, salah satunya namanya VS Code Christoph. Nah, ini ya. Saya sudah membuatnya. Lanjut, file yang dipakai untuk menyimpan baris kode diakhiri dengan extension atau formatnya .html. Jadi kita langsung saja, kita harus membuka folder yang tadi sudah kita buat supaya kita bisa ngedit dan menyimpannya. Nah, VS Code kita sudah seperti ini. Lanjut, kita mau membuat suatu file ya, kita namakan percobaan. Ini nama file dan harus diakhiri dengan .html. Nah, seperti ini. Kode HTML pasti diawali dengan simbol, kurang dari, dan lebih dari. Struktur dasar dari HTML itu ada 3. Ada HTML, head, dan body. Nah, untuk setiap file dengan ekstensi .html akan memiliki struktur tersebut. Itu pasti ya. Jadi apa sih masing-masing 3 ini? Jadi HTML itu elemen yang element is the root element of an HTML page, yang artinya akar dari halaman HTML itu sendiri. Jadi sumber atau akarnya gitu loh, supaya bisa menyajikan konten di web browser gitu. Head yaitu elemen yang mengandung informasi meta mengenai halaman HTML, atau head bisa dikatakan sebagai kepala dari suatu halaman HTML. Lalu body itu elemen yang berisi ya seperti dokumen, tubuh dari dokumen tersebut, seperti konten yang terlihat seperti heading, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, list, dan lain-lain. Nah, misal kita akan membuat suatu HTML, kita akan awali dengan tanda seru seperti ini, lalu kita enter. Nah, ini sudah otomatis mengisi semua 3 struktur dasarnya dari HTML, head, body. Nah, kita hapus saja ini yang meta ini, saya tidak mengerti sebenarnya ini apa. Baik. Nah, di title ini title tuh gunanya sebagai judul. Nah, seperti di sini ya. Jadi title itu sebagai elemen, sebagai judul untuk halaman HTML yang biasanya ditunjukin di judul, title bar, or in the page tab. Atau misal kalau di browser kayak ada ini nih, ada tulisannya ini YouTube musik apa segala macam. Baik, misal kita beri judul halaman HTML Christopher. Oke, itu untuk head ya. Di bagian head kita akan memberi judul seperti itu. Lalu di dalam body kita akan masukkan, kita misal menggunakan heading yang 1H1 ya, bisa gitu-gitu kan. Saya akan membuat teks misal berjudul apa ya. Heading pertama nama saya sendiri ya, saya akan mengisi nama saya sendiri. Heading yang 1 ini tulisannya akan lebih besar. H2, H3, H4, H5 akan semakin kecil headingnya. Jadi tulisannya kayak kecil tapi tetap tebal. Lanjut,
kita sudah membuat judul, lalu kita akan menggunakan elemen P atau paragraf. Misal saya akan membuat sebuah teks. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher. Seperti itu. Nah, kita akan lihat hasilnya dalam dokumen yang saya buat. Nah, ini ya percobaan. Yang tadi yang sudah bikin title-nya. Nah, seperti ini. Ini hasil dari head. Nah, ini H1 dan ini paragraf. Seperti itu ya. Jadi sudah terbayang bagaimana cara menggunakan HTML. Oh iya, sama heading. Kan saya belum memperlihatkan heading 1. Misal heading keduanya saya akan bikin kelas 10.2 absen 8. Seperti itu ya. Kita akan lihat hasilnya jika kita refresh. Nah, akan seperti ini ya. Jadi bagus. Atau kalau bisa kita bikin center juga boleh, supaya lebih enak dilihatnya. Kita bikin seperti ini aja, center. Nah, ini akhirannya. Nah, akhiran pasti akan selalu ada ini garis miring seperti itu. Nah, kita akan bikin tengah, jadilah kayak gini. Baik, lanjut. Jadi komponen HTML itu dibagi 3. Yang pertama ada elemen. Itu komponen dasar dalam HTML untuk membentuk struktur dan konten halaman web seperti tadi ya. Kayak ada head, body, kayak gitu. Atribut itu, lanjut yang kedua ada atribut. Nah, ini tuh seperti informasi tambahan dari tag HTML. Jadi untuk memberikan banyak detail dari elemen tersebut. Jadi misalnya, baik, jadi contoh elemen, misal saya akan menggunakan elemen IMG, yaitu elemen untuk menunjukkan suatu kontennya seperti foto, gambar, image. Jadi IMG, lalu kita akan masukkan atributnya src. Nah, saya sudah ada gambar atau foto ya di folder saya, namanya cukup unik. Wow, kita akan coba seperti ini. Lalu kita jangan lupa kita tutup ya. Nah, kita akan coba restart atau refresh halaman kita. Nah, tapi dia tidak di tengah ya, karena saya belum masukkan elemen center. Tidak apa-apa. Lanjut, jika misalkan saya ingin menaruh sebuah link, saya akan menggunakan elemen A. Lalu kita masukkan, kita tulis href. Nah, ini misal saya sudah mengkopikan link, contohnya link YouTube ini ya. Kita akan tutup. Nah, misal kita mau nulis apa ya? Oh, kita tulis saja link YouTube seperti ini ya. Oke. Kita akan lihat di browser akan seperti apa. Nah, ini ya. Muncul ada tulisan, ada linknya gini. Tapi pas kita buka, dia ngebuka tabnya yang awal. Supaya itu biar bisa gini, kita akan menggunakan target sampai dengan blank supaya dia membuka halaman baru atau tab baru. Seperti ini ya. Ya, bisa kita lihat sendiri dia membuka tab yang baru. Jadi kita bisa bisa membuka link tanpa perlu itu contohnya. Baik, lanjut kita dalam tabel dalam HTML. Tabel dalam HTML elemen yang digunakan untuk menampilkan sebuah informasi atau konten dalam format baris dan kolom. Terus disimpan atau dipanggil di dalam elemen body. Nah, di sini ada elemen dasar tabel. Yang pertama ada table, yaitu itu sebagai badan buat tabel ya. Jadi untuk membuat tabel kita harus pakai table dulu. Lalu tr atau table row, ini tuh elemen untuk menciptakan baris ya, row gitu. Row baru. Nah, kalau td ini sama th sebenarnya sama. Cuman bedanya d itu data lah, ibaratnya head itu heading. Jadi kayak buat judul gitu, lebih bold, tulisannya lebih tebal. Nah, ini fungsinya sama aja ya. Nah, misal kita buat seperti ini. Kita tulis table. Kita mau tulis table. Kita misal pakai background colornya hitam aja ya. Black. Nah, kita tutup. Ini sudah ada, saya bikin di bawah. Kita tutup. Nah, kita harus pakai tadi ini ya, tr. Kita pakai tr.
tr, kita bikin 2 kali ya, kita bikin 2 aja atau 3 kali ya, 3 kita bikin tr nya ada 3. Oke. Nah, yang pertama tr ini kita mau isi pakai th. Misal kayak gini ya, th misal nama, kita tulis th ini nama, terus yang ini nilai. Oke, kita bikin kayak gini ya, kebayang ya maksudnya ini buat apa. Lanjut, di sini kita tulis td, kita tulis namanya misal Jimmy ya, Jimmy saja. Nilainya kita boleh tulis misal 98 ya, 90 saja. Nah, oke, di sini misal kita tulis anaknya namanya, kita tulis namanya Agus. Lalu kita tulis misal nilainya 75 ya. Agus jelek banget nilainya. Nah, di sini kita masing-masing kasih warna. Misal di sini saya mau ngasih background colornya light green. Oke. Di sini saya mau kasih warna, misal BG colornya saya mau kasih warna gray aja. Gray. Di sini juga misal BG colornya saya maunya gray juga. Ini sama. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, sangat bagus bukan? Kita bisa membuat sebuah tabel dengan sangat rapih dan sangat tersusun. Tapi kan ya tulisannya belum di tengah nih. Jadi kita bakal tulis seperti ini. Align, kita bikin center. Di sini juga align, kita bikin center supaya dia tuh di tengah. Ya, kita lihat ya. Nah, ini baru rapi ya. Dia di tengah dan kita bisa melihat jelas. Atau misal kita mau ngerubah besarnya, width-nya kita ubah 200 coba ya. Nah, jadi lebih lebar. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Jadi, kesimpulannya yaitu belajar HTML adalah langkah pertama yang sangat penting bagi siapa saja yang mau membangun suatu website untuk mendalami dunia pengembangan web. Nah, dengan pemahaman yang baik tentang HTML, kamu atau kita semua ya, memiliki kemampuan untuk membuat halaman web yang menarik, informatif, dan fungsional. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan dan juga mungkin ada yang tidak berkenan bagi hati. Terima kasih semuanya.